Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode yang ketiga dari seri Buah Roh, di mana kita sedang membahas dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, akan berjudul Sukacita dan Damai Sejahtera. Ini adalah karakteristik yang kedua dan yang ketiga dari 9 karakteristik buah roh. Sukacita di dalam bahasa Yunaninya cara, digunakan sebanyak 70 kali di dalam Perjanjian Baru. Selalu dipakai untuk menandakan perasaan bahagia yang didasarkan atas sebuah kenyataan atau realitas rohani. Sukacita itu satu perasaan yang begitu dalam sekali, satu perasaan sejahtera yang begitu dalam hati seseorang yang mengetahui bahwa segala sesuatu itu berlangsung dengan baik, berlangsung dengan semestinya antara dia dengan Tuhan. Sukacita itu bukan lahir dari keadaan yang menguntungkan atau dari emosi manusia yang dirangsang oleh keadaan sekitar kita atau bahkan dari keadaan sepertinya satu ekspresi spiritual yang meluap-luap, bukan. Tetapi sukacita itu adalah pemberian Tuhan kepada orang yang menerima Yesus Kristus. Jadi sukacita itu seperti yang dikatakan di dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat 10, sukacita itu adalah perlindunganmu, adalah kekuatanmu. Jadi sukacita itu adalah bagian dari sifat dan roh Allah sendiri. Dan sukacita itulah yang dinyatakan kepada anak-anaknya. Jadi ketika seseorang menerima sukacita, itu sebuah pemberian Tuhan. Dan ini tidak bisa terelakkan kepada semua orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Unspeakable joy that full of glory. Itu suatu ekspresi yang luar biasa sekali. Sukacita yang tak bisa kita ucapkan lagi, terungkapkan lagi. Nah, sukacita seperti ini tidak datang dari keadaan manusia yang menguntungkan dia. Kadang-kadang sukacita yang terbesar ini justru datang pada waktu keadaannya paling buruk, paling menyakitkan, paling parah. Loh, kok bisa? Coba kita lihat apa yang Yesus alami. Sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat yang ke-20. Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Oke, untuk mengilustrasikan kebenaran ini, Yesus membandingkan dengan seorang wanita yang akan melahirkan anaknya. Tentu dalam kondisi lahir yang normal ya, yang melewati sakit bersalin. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraannya itu bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Haleluya. Sukacita Allah itu penuh, utuh dalam segala hal, dalam segala aspek orang percaya. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu keadaan pun yang ada di dunia ini, yang ada di sekitar kita, yang bisa mengambilnya, yang bisa menguranginya, atau yang bisa menambahinya. Tidak ada satupun. Ini sungguh datang dari Tuhan dan sudah sempurna, utuh, dan juga matang. Tetapi sukacita ini tidak bisa terpenuhi di dalam hidup orang percaya tanpa bergantung dan taat sepenuhnya kepada
Tuhan. Yesus berkata selanjutnya di dalam ayat yang ke-24. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Kita tidak bisa memiliki sukacita itu tanpa kita meminta, tanpa kita bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Yesus Kristus adalah teladan utama dalam sukacita. Lukas pasal yang ke-18 ayat 31 sampai 33. Ia berkata kepada murid-muridnya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga, ia akan bangkit. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya, dia yang adalah hamba yang sengsara itu. Sahabat sekalian, sekalipun Yesus menghadapi keadaan terburuk, dia akan dihina, dia akan ditolak, dia akan mengalami sengsara, penderitaan, bahkan kematian sekali. Tetapi Yesus tidak pernah kehilangan sukacitanya sama sekali. Kok bisa? Kembali lagi. Karena sukacitanya dalam konteks relasinya dengan Allah Bapa itu tidak akan pernah bisa terambilkan. Tidak akan pernah ada satupun yang akan bisa merampoknya. Dan sukacita seperti inilah yang Tuhan sediakan kepada kita semua. Kepada semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Sukacita ini tidak ada satu yang bisa mengambil. Tidak ada satu yang bisa merampoknya. Tetapi sekali lagi, walaupun sukacita ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Allah, ini juga sebuah perintah. Filipi 4 ayat 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini sebuah perintah. Bersukacita, itu perintah. Tetapi perintah ini bukan diupayakan oleh manusia. Dengan kata lain gini, kita nggak bisa memproduksi sukacita. Kita nggak bisa meniru sukacita seperti yang Yesus ambil atau yang Yesus punyai. Nggak bisa. Perintah itu bukan disuruh kita untuk, wah kita memproduksi sukacita. Bukan. Perintah itu sederhana sekali. Artinya begini, bersukacita di dalam Tuhan artinya gini, terima sukacita Yesus itu. Terima sukacita yang Tuhan punya, yang Tuhan miliki. Karena sukacita itulah yang harus kita miliki untuk kita bisa hidup di dunia ini dan menyerupai Kristus. Jadi jangan mencoba untuk bersukacita, tapi terimalah sukacita. Dan ini sebuah berkat yang begitu besar. Dan kita disuruh menikmati berkat itu. Dan itu sudah kita miliki. Dan kita terimalah dengan sebuah ucapan syukur. Haleluya. Karakteristik yang ketiga adalah damai sejahtera. Dalam bahasa aslinya eirene. Kalau sukacita itu berbicara tentang luapan kegembiraan hati karena seseorang itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Karena seseorang itu telah diselamatkan. Maka damai sejahtera atau eirene adalah sebuah ketenangan pikiran yang berasal dari hubungan yang baru dipulihkan itu. Hubungan yang menyelamatkan itu. Ketika seseorang itu terima Yesus, dia akan mengalami satu ketenangan dalam yang mungkin kadang-kadang tidak bisa terungkapkan. Dia tahu dengan pasti hari itu, bila dia meninggal, dia bersama dengan Tuhan. Itu satu ketenangan yang dalam sekali. Eirene juga artinya segala sesuatu itu ada pada tempatnya. Segala sesuatu berfungsi sebagaimana mestinya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, nothing lost, nothing broken. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Karena Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Jadi sebagaimana halnya sukacita, damai sejahtera juga tidak tergantung kepada situasi. Tidak tergantung kepada manusia. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, ini dasar kebenaran orang percaya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena kita mengetahui bahwa Allah memegang kendali atas seluruh aspek hidup orang percaya. Bagaimanapun buruknya keadaan itu menurut sudut pandang manusia, seperti kematian, penderitaan, kesengsaraan, kebangkrutan, mungkin bahkan penolakan. Mungkin di mata orang dunia, wah ini buruk banget, jelek sekali. Tapi Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Dia akan mengatakan, ya, ini akan membawa kebaikan kepada kamu dan kepada kemuliaan Tuhan. Itulah sebenarnya dasar dari damai sejahtera. Dan Yesus berkata kepada semua orang yang percaya kepada Dia, jangan risau hati. Jadi tidak ada alasan untuk orang percaya itu takut, cemas, khawatir. Dan ini bukan sesuatu yang mengada-ada, sahabat sekalian. Karena apa? Yesus adalah Raja Damai. Dan Dia akan mencurahkan, menyalurkan damai sejahteranya kepada semua orang yang mempercayai Dia. Coba lihat pada waktu Yesus digoda oleh setan di padang belantara. Dia berhadapan muka dengan setan. Tetapi kenapa Yesus tidak takut? Kenapa Yesus tidak khawatir? Kenapa Yesus tidak cemas? Wah, dia kayaknya nervous gitu di hadapan setan. Enggak. Kenapa? Karena dia tahu Bapa menyertai dia. Bapa yang mengutus dia. Roh Kudus yang membawa dia ke situ. Ini dalam rencana Allah. Bapa akan menyediakan segala sesuatu yang dia perlukan untuk menghadapi setan. Kalau ada keadaan begitu, apalagi yang membuat Yesus takut? Dan luar biasanya, itulah yang disediakan kepada kita. Kedamaian yang datang dari Yesus. Bukan kedamaian yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera inilah yang akan menjaga pikiran kita dan menjaga hati kita di dalam Kristus Yesus. Sahabat sekalian, kabar baik hari ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi takut, untuk menjadi cemas, untuk menjadi khawatir, karena damai sejahtera Yesus tersedia, sudah ada pada kita. Dan damai sejahtera itu sempurna adanya, utuh dan membawa kemuliaan. Bapa di sorga, aku bersyukur atas sukacita dan damai sejahtera yang merupakan anugerah dalam hidupku. Aku menerima sukacita dan damai sejahtera ini dan percaya Engkau bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagiku dan bagi kemuliaan namamu semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berkata, tidak ada yang bisa mengambil sukacita dan damai sejahtera aku hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.